Perkenalkan, nama saya Theoral Maria Ineke dan saat ini saya mengajar di SMA Kristen 1 Salatiga dan saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dan saat ini saya akan melakukan PPL 1 untuk program PPG. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum kita mulai, kepada Ketua Kelas kami persilahkan untuk hormat bendera. Siap, Bro. Kepada bendera merah putih. Hormat, Bro. Tegak, Bro. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk anak-anak. Kita akan mulai pembelajaran kita dengan minta tuntunan dari Tuhan. Oleh karena itu, saya minta salah satu dari kalian untuk berdoa. Dan teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan dan pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Cindy. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat semua? Sehat. Puji Tuhan, luar biasa ya. Tetap semangat ya. Sebelumnya saya mau cek dulu kehadiran anak-anak di sini. Adakah di antara teman sekelas kalian yang mungkin tidak hadir hari ini? Yang tidak hadir siapa? Oh, siapa yang tidak hadir? Immanuel. Kenapa Immanuel? Apakah sakit? Oh, sakit. Ya, kita doakan supaya Immanuel dapat lekas sembuh dan bisa kembali bersama-sama dengan kita belajar ya. Sebelum kita lebih lanjut belajar bersama-sama, saat ini Bu Ike bersama-sama dengan kalian ingin membuat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas bersama yang pertama, bajunya harus rapi terlebih dahulu. Nah, coba dicek dulu kerapian kalian, sudah rapi ya? Iya, bagus. Yang berikutnya adalah jika nanti ada sampah, kertas atau berupa sampah yang lain yang mungkin kalian bawa yang tidak diperlukan lagi, tolong untuk dibuang di tempat sampah. Ya, jaga kebersihan di sekitar kalian. Nah, sekarang coba dicek dulu apakah ada sampah di sekitar kalian? Tidak ada? Oh, bagus. Ya, bagus. Yang berikutnya adalah di dalam pembelajaran ekonomi ini nanti Bu Ika berharap kita semua akan melaksanakannya dengan sopan ya. Kemudian perkataan-perkataan yang positif, yang membangun, yang baik antara satu dengan yang lain. Jadi nanti anak-anak juga belajar bekerja sama dan juga belajar saling menghormati antara satu dengan yang lain. Begitu ya? Sepakat ya anak-anak? Oke, bagus. Ya. Selanjutnya. Nah, sekarang Bu Ike mau bertanya kepada kalian tentang materi sebelumnya yang kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya. Yaitu tentang apa? Masih ingat yang kita pelajari sebelumnya? Jenis-jenis kebutuhan manusia. Jenis-jenis kebutuhan manusia. Menurut sifatnya, masih ingatkah? Ada kebutuhan jasmani, betul, dan juga kebutuhan rohani, pinter, bagus ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materinya yang ada kaitannya dengan kebutuhan manusia. Sebelum kita masuk ke materinya, saya juga mau tanya lagi ya kepada anak-anak. Anak-anak diberi uang saku sejumlah berapa rupiahkah oleh orang tua kalian masing-masing? Nah, siapa yang mau jawab? Oh, Kisah. Gimana Kisah? Biasanya kalau sebulan itu 200, itu dipakai untuk jajan, terus beli kuota, uang transportasi. Oke, Kisah, terima kasih Kisah. Berarti Kisah diberi uang 200.000 dan itu dipakai untuk jajan gitu ya, beli makanan, transportasi dan juga beli kuota karena sekarang itu penting ya untuk anak-anak ya untuk mengerjakan tugas ya. Bagus, terima kasih Kisah. Nah, yang selanjutnya, dari uang yang kalian peroleh, apakah uang tersebut bisa untuk memenuhi semua kebutuhan kalian? Bisa tidak? Kenapa tidak bisa? Kebutuhannya terlalu banyak. Betul, uangnya terbatas. Kebutuhan kalian itu sifatnya tidak terbatas.
terbatas. Yang selanjutnya Bu Ika tanyakan, ketika kalian menggunakan uang tersebut, uangnya kan terbatas. Lalu apa yang kalian lakukan sebelum kalian membelanjakan uang kalian? Iya, Winda. Pilih-pilih dulu yang paling penting mana, terus baru kita beli dulu. Kalau mamanya uangnya masih sisa ya bisa untuk kebutuhan yang lainnya terus ditabung aja. Oh iya, bagus, terima kasih ya. Anak-anak ini sudah hebat semuanya, berarti ya kalian bisa mengelola uang dengan sangat baik. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Skala prioritas dan literasi keuangan. Tujuan pembelajaran pada hari ini itu adalah setelah anak-anak semua nanti mengamati video, ada video nanti Bu Ika tampilkan, dan juga mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran di mana kegiatan yang dilaksanakan itu dengan pendekatan yang namanya scientific dan juga TIPEC, serta model pembelajarannya berupa problem based learning. Peserta didik atau anak-anak semuanya itu nanti bisa memahami dan juga bisa untuk menyusun skala prioritas kebutuhan manusia dengan benar. Ya, nah itu tujuan pembelajaran hari ini. Setelah kalian belajar tentang skala prioritas dan literasi keuangan, maka anak-anak semua bisa menyusun skala prioritas kebutuhannya sehari-hari secara pribadi. Nah, sehingga kalian nanti juga bisa untuk menggunakan sumber daya kalian atau uang kalian ya yang jumlahnya terbatas, itu bisa kalian gunakan dengan tepat dan bisa mengelola keuangan dengan baik. Nah, ini Bu Ika informasikan kepada anak-anak, pendekatan pembelajaran pada hari ini adalah scientific dan TIPEC namanya ya. Jadi ada teknologi yang akan kita gunakan ya dalam pembelajaran. Kemudian ada model pembelajaran berupa problem based learning, lalu metode pembelajarannya adalah tanya jawab, diskusi, ceramah, dan juga ada penugasan. Medianya Bu Ika memakai PowerPoint, nanti ada video TikTok yang akan kalian lihat, juga kita akan menggunakan Google Form, lalu nanti Bu Ika akan mengirimkan file melalui WhatsApp grup kita. Penilaian yang akan Bu Ika terapkan di dalam pembelajaran kita hari ini adalah berupa formatif, yaitu berupa penilaian tertulis, unjuk kerja, dan juga observasi. Anak-anak perlu memperhatikan bahwa yang Bu Ika nilai itu tidak hanya hasil pekerjaan kalian dalam mengerjakan lembar kerja peserta didik nanti ya, tetapi juga ketika kalian bekerja sama, berdiskusi, kemudian secara karakter itu nanti akan Bu Ika amati dan akan Bu Ika nilai. Itu sebagai penilaian afektif. Ya, oleh karena itu anak-anak nanti harap dapat bekerja sama dengan baik karena akan ada penilaian observasi ya, yaitu berupa pengamatan begitu ya. Lalu nanti di akhir akan ada penilaian sumatif. Nah, itu penilaian untuk mengukur pengetahuan kalian ya, apakah setelah melalui proses pembelajaran anak-anak sudah memahami materi atau belum. Nah, nanti melalui Google Form penilaian. Kita akan lihat video berikut ini ya. Ini ada ibu-ibu membuka dompetnya, tapi patah hati ya. Karena apa? Uangnya tinggal berapa anak-anak? Wah, padahal berasnya habis, gas juga habis. Nah, dari sini hal apa yang kira-kira anak-anak dapatkan? Ya, silakan. Jadi ibunya boros, soalnya kan beras dan gas itu merupakan kebutuhan pokok. Tapi tidak dialihkan uangnya untuk membeli beras dan gas. Iya, pinter, bagus ya. Karena ibunya tidak mengelola itu tadi dengan baik, dia boros. Akhirnya hal-hal yang kebutuhan primer tetapi sampai kehabisan dan uangnya habis. Nah, berarti ibunya ini memang tidak mengelola keuangannya dengan baik. Nah, berarti yang pertama, ibu itu harus mengetahui tentang skala prioritas dan literasi keuangan supaya bisa mengelola dengan baik. Nah, tapi kita harus cari tahu dulu skala prioritas dan literasi keuangan itu sebenarnya apa sih untuk nanti kita informasikan pada ibu itu gitu ya. Ya, lalu yang kedua, bagaimana cara menyusun skala prioritas yang benar itu seperti apa? Bagaimana sih kita harus menyusun skala prioritas dengan menerapkan literasi keuangan itu yang bagaimana? Nah, itu yang ketiga adalah hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun skala prioritas. Ini Bu Ika sudah membagi ke dalam 3 kelompok, ini secara heterogen. Silahkan anak-anak sekarang berkumpul di kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang anak-anak Bu Ika sudah mengirimkan melalui grup WhatsApp
file LKPD, lembar kerja peserta didik ya, nanti bisa untuk di-download. Bu Ika akan jelaskan dulu. Ini adalah lembar kerja peserta didik yang harus anak-anak isi. Satu kelompok sudah ada laptop ya, untuk nanti mengisi lembar kerja peserta didik dan filenya nanti dikirimkan kepada Bu Ika. Jangan lupa anak-anak silakan nanti mengisi identitas kelompoknya, nama kelompoknya. Nah, kemudian yang pertama dibaca, dipahami persoalan yang ada dalam LKPD itu ada apa saja. Kemudian selesaikanlah persoalan yang ada dalam LKPD dengan yang pertama mencari informasi melalui internet boleh, buku boleh. Setelah kalian memperoleh informasi secara pribadi masing-masing, lalu didiskusikan di dalam kelompok. Nah, hasilnya diketik ya di dalam file LKPD yang Bu Ika bagikan itu. Nah, setelah itu kalian harus mempresentasikan di depan kelas. Presentasinya silakan menggunakan bahasa yang baik dan teman-teman dari kelompok yang lainnya boleh untuk nanti saling bertanya jawab. Nah, ini permasalahan ya yang harus anak-anak pecahkan bersama-sama di dalam kelompok. Di situ ada keterangan bahwa inti dari masalah ekonomi itu berupa kelangkaan. Oleh karena itu untuk mengatasinya bagaimana ya? Kita harus membuat tindakan yang rasional, yaitu berupa membuat skala prioritas dengan literasi keuangan yang benar. Silakan mencari data di internet, dianalisis lalu hasilnya dituangkan dalam LKPD. Nah, yang kedua, ya ini ada Kevin. Kevin itu mempunyai uang tabungan Rp3.250.000. Kevin punya banyak kebutuhan di situ. Kalau anak-anak menjadi Kevin, skala prioritas yang harus disusun itu seperti apa? Dengan dasar tentunya literasi keuangan yang baik. Nah, yang 2B nanti anak-anak mencari nih, menganalisis nih dari berbagai macam informasi yang kalian nanti sudah dapatkan melalui internet atau buku. Anak-anak analisis ya, kira-kira hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam menyusun skala prioritas dengan literasi keuangan yang baik. Ya, saatnya anak-anak untuk berdiskusi. Yo, silakan dicari melalui internet boleh, buku boleh. Silakan Lalu hasil diskusinya jangan lupa untuk diisikan di LKPD-nya. Terus untuk nextnya kan kita harus susun Semuanya sudah selesai ya mengisi LKPD yang sudah Bu Ika bagikan. Nah, saatnya anak-anak mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Ya, silakan kelompok 1 untuk dapat mempresentasikan hasilnya. Selamat pagi Bu Ika dan teman-teman. Jadi saya mewakili kelompok saya, kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, jawaban dari kelompok kami adalah skala prioritas adalah dasar susunan kebutuhan manusia, dimulai dari kebutuhan yang paling penting hingga kebutuhan yang dianggap kurang penting. Sehingga kita dapat menentukan mana kebutuhan yang harus kita penuhi terlebih dahulu dan mana kebutuhan yang dapat ditunda. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Apakah mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya? Ya, Michael? Jadi mengapa uang sebesar 500.000 tidak digunakan untuk membeli ban sepeda yang baru? Kami tidak menggunakan uang tersebut untuk membeli ban sepeda yang baru karena kami merasa hal tersebut masih bisa ditunda dan uang 500 tersebut untuk berjaga-jaga jika ada hal yang sangat penting yang harus dipenuhi. Oke, baik, kita berikan aplaus anak-anak untuk kelompok 1. Terima kasih. Kita sudah melakukan presentasi secara bersama-sama. Saatnya kita bersama-sama menyimpulkan tentang materi skala prioritas dan juga literasi keuangan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama tentang definisi skala prioritas dan dengan literasi keuangan. Bagaimana anak-anak? Apa itu skala prioritas tadi? Menyusun kebutuhan. Betul, menyusun kebutuhan dari yang paling penting sampai pada kebutuhan yang bisa ditunda pemenuhannya. Ya, dengan didasari literasi keuangan yaitu pengelolaan keuangan yang baik. Begitu ya, bagus. Selanjutnya, nah cara menyusun skala prioritas tadi diurutkan dari kebutuhan apa tadi anak-anak?
Paling penting yaitu kebutuhan primer, lalu sekunder, lalu tersier. Bagus ya. Yang berikutnya yang harus diperhatikan ketika menyusun skala prioritas adalah pertama memperhatikan apa tadi? Pendapatan, betul. Yang kedua, status sosial. Yang ketiga adalah lingkungan. Bagus untuk anak-anak semuanya. Ya, baik. Yang berikutnya, anak-anak Bu Ika sudah mengirimkan di grup WA, yaitu link Google Form. Nanti ada pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-anak. Yuk silahkan dikerjakan. Mulai untuk dikerjakan anak-anak, linknya ada di dalam WA. Kita akan merefleksi bersama. Kira-kira pembelajarannya bagaimana? Asik nggak? Ya. Senang nggak pembelajarannya? Ya, oke. Baik, kalau begitu kita akan mengisi refleksi ya untuk anak-anak. Silakan diisi melalui Google Form. Pertanyaan refleksinya silakan diisi. Sudah ya anak-anak ya? Good job ya anak-anak ya. Good job ya. Terima kasih. Ini semuanya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Bu Ika berikan jempol untuk kalian karena sudah bekerja sama dengan baik, melakukan tugas tanggung jawab dengan baik. Ini adalah materi selanjutnya yang harus anak-anak pelajari, yaitu tentang biaya peluang. Karena itu yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, kita sudah di penghujung pertemuan kita. Goodbye ya. Ya, terima kasih anak-anak dan kita akan bersama-sama tutup di dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik anak-anak, terima kasih sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Tuhan memberkati.